Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Bagaimana puasa hari ini? Apakah lancar? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 PGSD Paket Usaha yang terdiri dari Fani Destiani dengan NIM 1901762, nomor presensi 08, dan Juni Arta Juneli dengan NIM 1903005, nomor presensi 11, akan memaparkan hasil diskusi kami melalui video presentasi dengan materi mengenai penilaian metakognitif reflektif. Baiklah, materi pertama mengenai pengertian metakognitif akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metakognisi pada dasarnya adalah kemampuan yang dapat mendukung keberhasilan pembelajaran karena memungkinkan siswa mengatur keterampilan kognitif dan memperbaiki kekurangan yang dimilikinya dengan membangun keterampilan kognitif baru yang lebih baik, menurut Sumadio dan Purwantini tahun 2018. Sementara menurut Flavel dalam Jonassen tahun 2000, metakognitif yaitu kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Adapun kegiatan-kegiatan metakognisi meminta siswa untuk merefleksikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pedulikan, dan apa yang mereka bisa lakukan. Kegiatan metakognisi tidak hanya menolong siswa membangun kesadaran dirinya, melainkan juga memberi informasi yang bernilai bagi guru, menurut Hammer, Austin, Cheung, dan Martin pada tahun 2003. Maka penting bagi para guru untuk memberi kesempatan sesering mungkin kepada siswanya untuk merefleksikan belajarnya agar mereka mengetahui apa yang mereka lakukan baik ketika mereka berhasil maupun ketika mereka gagal dalam belajar, menurut Indarini, Sandono, dan Onet pada tahun 2013. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah konsep metakognitif. Dalam pembahasan mengenai konsep metakognitif, terdapat beberapa pandangan dari para ahli, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Musa Enberg dalam Wells tahun 2001 memandang metakognisi sebagai sebuah konsep multisegi. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa metakognisi terdiri atas pengetahuan atau keyakinan, penilaian terhadap proses dan strategi kognitif, serta pemantauan atau pengontrolan kognisi. Mengacu pada pandangan ini, metakognitif sering dikatakan sebagai sebuah area yang dapat membantu seseorang untuk belajar, memahami, memperoleh prestasi belajar yang lebih baik, dan membuat keputusan hidup secara lebih bijaksana. Yang kedua, Vandergrift and Goh pada tahun 2012 memandang konsep metakognisi sebagai kemampuan berpikir tentang pikiran kita sendiri. Metakognisi dapat pula diartikan sebagai bentuk perluasan kognisi, yakni kemampuan berpikir tentang bagaimana memproses informasi untuk berbagai tujuan dan mengatur cara yang harus dilakukan. Sebagian besar pemahaman metakognisi ini pada dasarnya dapat kembali pada pendapat Flavel pada tahun 1976 yang menggambarkan metakognisi sebagai pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya, pemantauan aktif dan peraturan konsekuen, dan mengorkestrasikan proses ini dalam kaitannya dengan kognitif dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, Brown dalam McQueen dan Beck tahun 2019 memandang konsep metakognisi memiliki 4 akar sejarah yang menjadi fondasi bagi pendekatan pembelajaran. Akar pertama, konsep metakognisi adalah isu verbal yang dijadikan sebuah data yang berkenaan dengan kondisi bagaimana proses berpikir seseorang. Akar kedua adalah gagasan tentang kontrol eksekutif sebagai bagian dari model pemrosesan informasi. Akar yang ketiga adalah pengaturan diri, merupakan proses yang mengarahkan seseorang secara aktif dan terus-menerus menyempurnakan tindakan mereka.
Kemudian akar yang keempat, yakni peraturan lain atau transfer kontrol dari orang lain untuk dirinya sendiri. Materi yang selanjutnya adalah aspek metakognitif. Berdasarkan pandangan tentang metakognisi sebagaimana dikemukakan oleh Brown, para ahli bersepakat untuk membuat perbedaan mendasar atas 3 aspek metakognisi, yaitu metakognisi pengetahuan, metakognisi pengalaman, dan metakognisi kontrol atau penggunaan strategi. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai 3 aspek metakognisi dijelaskan dalam Murty tahun 2011 yang menyatakan bahwa proses metakognisi terdiri dari 3, yaitu ease of learning judgment, feeling of knowing judgments, dan metacognitive monitoring and metacognitive control. Yang pertama, ease of learning judgments merupakan sebuah prediksi dari rentangan memori yang dimiliki oleh seseorang. Ease of learning judgments dibuat berdasarkan informasi pada meta level sebagai hasil monitoring aktivitas kognitif object level pada saat memasukkan item-item tersebut ke dalam memori. Dengan kata lain, ease of learning judgments merujuk pada suatu kondisi individu menjadi sadar bahwa sesuatu adalah lebih mudah diingat daripada yang lain. Kemudian yang kedua, feeling of knowing judgments merujuk pada perasaan yang dialami ketika item-item tidak mampu dipanggil kembali dari memori. Feeling of knowing judgment ada dalam kemampuan seseorang untuk menentukan apakah item-item yang tidak mampu dipanggil tersebut dari memori adalah sungguh-sungguh disimpan dalam memori. Kemudian yang ketiga, metacognitive monitoring and metacognitive control dapat dipikirkan sebagai suatu sistem quality control yang berfungsi untuk meyakinkan bahwa hanya keluaran yang akurat dan tepat yang dihasilkan. Baik, materi yang selanjutnya adalah komponen metakognitif. Menurut Flevel dalam Riyadi tahun 2020, komponen metakognisi terbagi menjadi 2, yaitu pengetahuan metakognisi dan pengalaman metakognisi. Yang pertama, pengetahuan metakognisi. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan yang diperoleh tentang proses kognitif untuk mengontrol proses kognitif. Pengetahuan metakognisi juga diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang dan tersimpan di dalam memori jangka panjang yang dapat diaktifkan atau dipanggil kembali sebagai hasil dari suatu pencarian memori yang dilakukan secara sadar dan disengaja, atau diaktifkan tanpa disengaja, atau secara otomatis muncul ketika seseorang dihadapkan pada permasalahan tertentu. Pengetahuan metakognisi terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif mengacu kepada pengetahuan tentang fakta dan konsep-konsep yang dimiliki seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya dan perhatiannya dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana melakukan langkah-langkah atau strategi dalam suatu proses pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan kondisional. Pengetahuan kondisional mengacu pada kesadaran seseorang akan kondisi yang mempengaruhi dirinya dalam memecahkan masalah, yaitu kapan suatu strategi harus diterapkan, mengapa menerapkan suatu strategi, dan kapan strategi tersebut digunakan dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua, pengalaman metakognisi. Pengalaman metakognisi adalah pengaturan kognisi dan pengalaman belajar seseorang yang mencakup serangkaian aktivitas yang dapat membantu dalam mengontrol kegiatan belajar dengan melibatkan strategi metakognisi. Strategi metakognisi merupakan sebuah proses berurutan yang digunakan untuk mengontrol aktivitas kognitif guna memastikan bahwa tujuan kognitif telah tercapai. Pengalaman metakognisi terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama, proses perencanaan. Proses perencanaan merupakan keputusan tentang berapa banyak waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah.
kemudian strategi apa yang akan dipakai, sumber apa yang perlu dikumpulkan, bagaimana memulainya, dan mana yang harus diikuti atau tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah proses pemantauan. Proses pemantauan merupakan suatu kesadaran secara langsung tentang bagaimana melakukan suatu aktivitas kognitif. Proses pemantauan membutuhkan pertanyaan seperti, adakah ini memberikan arti? Dapatkah saya untuk melakukannya lebih cepat? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu proses evaluasi. Proses evaluasi memuat pengambilan keputusan tentang proses yang dihasilkan berdasarkan hasil dari pemikiran dan pembelajaran. Misalnya dalam bentuk pertanyaan, dapatkah saya mengubah strategi yang dipakai dan apakah saya membutuhkan bantuan, serta pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai strategi meningkatkan kemampuan metakognitif siswa. Namun sebelum kita tahu strateginya apa saja, kita harus tahu dulu nih, apa arti strategi metakognitif. Strategi metakognitif dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengatur diri sendiri sehingga dapat membuat rencana, mengontrol rencana, dan mengevaluasi rencana lebih awal terhadap apa yang direncanakan. Menurut Hamsia dalam Liana dan Nur tahun 2018. Nah, sekarang kita memasuki strategi atau langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan metakognisi menurut Blakey dan Spence dalam Longley tahun 2010, yaitu yang pertama, mengidentifikasi. Mulai identifikasi diri sendiri pada siswa. Siswa harus membuat jawaban yang disadari tentang pengetahuan mereka. Bisa dimulai dengan pertanyaan, apa yang sudah saya ketahui tentang titik-titik? Atau bisa dengan pertanyaan, apa yang ingin saya pelajari? Dengan memberikan pertanyaan seperti itu, siswa akan memverifikasi, mengklarifikasi, dan mengembangkan atau mengubah pertanyaan awal mereka dengan informasi yang akurat. Kemudian, yang kedua, berbicara tentang berpikir atau talking about thinking. Nah, ketika siswa harus memecahkan permasalahan, seorang guru bisa memberikan pikirannya kepada siswa sehingga siswa dapat ikut menggunakan pikiran tersebut atau bisa melakukan pemecahan permasalahannya itu secara berkelompok sehingga ketika satu siswa membicarakan sebuah masalahnya kemudian mendeskripsikan proses berpikirnya, sedangkan siswa lainnya itu akan mendengarkan dan bertanya untuk membantu mengklarifikasi proses berpikir. Kemudian yang ketiga adalah membuat jurnal berpikir atau keeping thinking journal. Cara lain untuk mengembangkan metakognisi adalah melalui penggunaan jurnal atau biasanya disebut dengan catatan belajar. Nah, jurnal ini tuh berupa buku harian di mana setiap siswa ini merefleksi berpikir mereka, kemudian membuat catatan tentang kesadaran mereka terhadap kedui-artian, ketidakkonsistenan, dan berkomentar tentang bagaimana mereka berurusan atau menghadapi sebuah kesulitan. Kemudian yang keempat yaitu membuat perencanaan dan regulasi diri. Berikan arahan siswa untuk mulai meningkatkan responsibilitas untuk meregulasi dan merencanakan belajar. Memang akan dirasa sulit ya bagi siswa untuk mengatur diri sendiri ketika belajarnya itu direncanakan dan akan dimonitori oleh orang lain, apalagi terutama oleh guru. Nah, yang kelima yaitu melaporkan kembali proses berpikir. Nah, untuk memfokuskan diskusi siswa pada proses berpikir, yaitu untuk mengembangkan kesadaran tentang strategi-strategi yang dapat diaplikasikan pada situasi belajar yang lain. Dalam hal ini, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, guru itu mengarahkan siswa untuk mereview aktivitas, kemudian mengumpulkan data tentang proses berpikir. Nah, yang kedua, kelompok mengklarifikasi ide-ide yang terkait, kemudian mengidentifikasi strategi yang digunakan. Nah, yang ketiga, mereka ini mengevaluasi keberhasilan, membuang strategi-strategi yang tidak tepat,
kemudian mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan kemudian, dan mencari pendekatan alternatif yang menjanjikan. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi diri atau self-evaluation. Nah, di sini mengarahkan pengalaman-pengalaman evaluasi diri dapat diawali melalui pertemuan individual dan daftar-daftar yang berfokus pada proses berpikir. Selain menurut Blakey and Spence yang tadi, terdapat juga nih strategi guru untuk meningkatkan kemampuan metakognisi siswa menurut Huit dalam Romley tahun 2010, yaitu ada 7. Yang pertama, mintalah siswa untuk memonitor, belajar, dan berpikir mereka sendiri. Yang kedua, mintalah siswa mempelajari strategi-strategi belajar. Yang ketiga, mintalah siswa membuat prediksi tentang informasi yang akan dipresentasikan berdasarkan apa yang telah mereka baca. Yang keempat, mintalah siswa menghubungkan ide-ide untuk membentuk struktur pengetahuan. Yang kelima, mintalah siswa membuat pertanyaan, kemudian bertanya pada diri mereka sendiri tentang apa yang terjadi di sekeliling mereka. Kemudian yang keenam, bantulah siswa untuk mengetahui kapan bertanya untuk membantu. Dan yang terakhir yaitu tunjukkan siswa bagaimana cara mentransfer pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan pada situasi atau tugas lain. Kemudian ada juga pendapat dari Tachasu Project dalam Kurnia tahun 2018 yang mana terdapat strategi yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam mengembangkan metakognisi siswa, yaitu dengan membantu siswa mengembangkan strategi belajarnya dan membimbing siswa dalam mengembangkan kebiasaan baik yang meliputi kebiasaan mengelola diri sendiri, kebiasaan berpikir positif, kemudian kebiasaan berpikir secara hierarkis, dan kebiasaan bertanya. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai metode pengukuran keterampilan metakognitif. Menurut Scrow tahun 2009 dan Feynman tahun 2012 menyatakan sedikitnya itu ada 3 metode pengukuran keterampilan metakognitif yang biasanya digunakan. Nah, ketiga metode itu adalah yang pertama ada retrospektif atau bisa dikatakan sebagai peninjauan atau catatan verbal. Nah, kalau dalam metode penelitian, retrospektif ini tuh diartikan sebagai metode penelitian yang mengandalkan data historis. Metode penelitian prospektif ini mengandalkan informasi yang akan diperoleh sejalan dengan berjalannya penelitian dan berorientasi pada upaya untuk memprediksi perilaku subjek di masa depan. Oleh sebab itu, jika dilihat dari pengertiannya, maka metode retrospektif dalam pengukuran keterampilan metakognitif siswa dilakukan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, atau dilakukan setelah siswa itu mengikuti pembelajaran dan setelah siswa mengerjakan tes. Kemudian yang kedua ada concurrence atau pengukuran secara langsung. Nah, kalau untuk konkuren ini dalam penelitian diartikan sebagai cara penelitian yang menggabung atau dicampur dalam waktu yang sama. Dalam hal ini, metode kuantitatif atau kombinasi digunakan untuk menjawab satu jenis rumusan masalah atau satu jenis pertanyaan penelitian. Maka, metode konkuren dalam pengukuran keterampilan metakognitif itu yaitu metode yang dilakukan selama siswa ini mengikuti proses pembelajaran atau selama siswa ini mengerjakan tugas atau tes tertentu, sehingga memang dilakukan di waktu yang bersamaan, yakni siswa mengerjakan tes atau tugasnya dan kita itu mulai melakukan pengukuran keterampilan metakognitifnya. Nah, yang terakhir ada prospektif atau harapan atau bisa dikatakan sebagai pertimbangan belajar dan prediksi performa atau prediksi pengetahuan. Dalam penelitian, prospektif ini dikatakan sebagai metode penelitian di mana data atau informasi subjek penelitiannya tidak dapat diobservasi ataupun dimiliki oleh peneliti pada saat penelitian dilakukan. Maka, jika dalam pengukuran keterampilan metakognitif, metode prospektif ini merupakan metode pengukuran yang mempertimbangkan belajar siswa
dan prediksi pengetahuan siswa, di mana hal tersebut dilakukan sebelum siswa menyelesaikan tesnya ataupun setelah siswa melakukan tes namun tes tersebut belum diperiksa. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai penilaian metakognitif reflektif dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga seluruh materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihat dan mendengarkannya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.